Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Gita Bhakti 40, bait yang pertama, Kasih dari Tuhanku. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Jemaat, marilah kita berdoa. Pada hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, kami Engkau berkati hari lepas hari. Pada hari ini pun saat kami dapat beribadah, itu pun karena kasih setiamu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah keluarga ini. Berkati para pelayan-Mu, baik para majelis yang bertugas, pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system dan multimedia. Bahkan setiap jemaat-Mu yang ada di setiap rumah dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 9. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami. Pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah ini terlaksana hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 145 ayat 8 sampai 9 yang demikian bunyinya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu berdasarkan kitab Wahyu pasalnya yang kedua, kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Jika bagian firman yang akan kita baca bersama telah kita temukan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami siap disapa oleh Tuhan melalui firman yang akan kami dengar bersama. Ya Roh Kudus, tolonglah agar kami mampu mendengar dengan baik, mampu mengerti, memahami akan firman yang kami dengar, dan kami mampu memeliharanya dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga firman inilah yang menjadi dasar kehidupan kami hari ini dan selamanya. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk kita mendengar pembacaan firman Tuhan. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tengah kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal Allah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga ku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, materi khotbah keluarga Bukit Kasih untuk 7 minggu ke depan, dia memakai tematik. Kita pernah beberapa waktu yang lalu juga melakukan hal ini, yaitu ketika kita mengikuti tematik tentang keluarga. Di situ ada 6 minggu tematik tentang keluarga, lalu tematik tentang keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, sekarang Bapak Ibu, tematiknya yaitu tentang 7 jemaat. 7 jemaat dalam kitab Wahyu, ya, yaitu kita jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita mendalami jemaat-jemaat tersebut? Untuk apa? Tematiknya mengambil atau membahas 7 jemaat tersebut.
Seperti kita ketahui bahwa kitab Wahyu itu kan berisi tentang penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, ya, tentang apa yang akan dialami oleh gereja Tuhan, gereja mula-mula itu pada saat Yohanes masih hidup, bahkan ke depan jauh sampai ke akhir zaman. Kita akan belajar bagaimana jemaat-jemaat ini menghadapi tantangan itu, ya, bagaimana kita belajar dari jemaat ini untuk kita pakai ketika tantangan juga kita hadapi sebagai gereja Tuhan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan mulai dari satu jemaat mula-mula di kitab Wahyu tadi, yaitu jemaat Efesus. Jemaat Efesus. Saya memberi judul tema pertama ini adalah Efesus, fanatisme yang sempit. Ya, jadi Efesus pada saat itu merupakan gambaran sebuah bentuk fanatisme yang sempit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fanatik dijelaskan adalah sikap yang teramat kuat pada kepercayaan. Jadi kata fanatik itu yaitu sikap yang teramat kuat dan yakin pada kepercayaan. Sedangkan fanatisme adalah menunjukkan sikap ketertarikan pada sesuatu secara berlebihan. Jadi ada perbedaan rupanya kata fanatik dan fanatisme, Bapak Ibu. Kalau fanatis itu hal yang positif, teramat kuat pada kepercayaan. Bapak Ibu dan saya sering mendengar kata fanatik. Orang ini fanatik ya. Sebenarnya kita harus fanatik, Bapak Ibu. Fanatik pada keyakinan kita. Kita harus punya sikap yang kuat pada keyakinan kita. Dan itulah yang disebut fanatik. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya bangga kalau kita dibilang orang fanatik. Kadang-kadang kata fanatik menjadi negatif. Tidak, positif. Yang menjadi negatif itu kalau kita fanatisme, Bapak Ibu. Karena kita tertarik pada sesuatu secara berlebihan. Dan ini yang tidak baik, berlebihan itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sedikit tentang jemaat di Efesus ya. Jemaat Efesus ini pertama kali mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan itu melalui pelayanan Rasul Paulus, Bapak Ibu. Jadi Rasul Paulus yang pergi ke Efesus lalu memberitakan firman Tuhan, dan di sana akhirnya tumbuhlah atau muncullah atau berdirilah jemaat Tuhan. Nah, lalu kemudian setelah Paulus pergi meninggalkan jemaat itu karena melaksanakan pekabaran di tempat lain, yang melanjutkan adalah Yohanes. Ya, jadi Yohanes melanjutkan pekerjaan daripada Paulus. Nah, jemaat di Efesus itu Bapak Ibu kalau digambarkan dia jemaat besar karena dia ada di kota metropolitan. Jadi kota metropolitan ukuran pada waktu itu. Jadi Efesus itu sebuah kota besar, kota metropolitan. Bahkan dijuluki sebagai cahayanya Asia. Jadi kota metropolitan Efesus itu julukan lainnya adalah cahaya Asia. Jadi Bapak Ibu bayangkan luar biasa kota ini. Nah, di kota itu ada yang namanya kuil, ya, kuil Artemis. Jadi dibangun oleh orang-orang Efesus, kuil Artemis. Nah, kuil Artemis itu sekarang oleh PBB dijadikan salah satu 7 bangunan ya, ajaib ya di dunia. Jadi termasuk 7 keajaiban dunia. Indonesia punya yaitu Candi Borobudur. Nah, jadi di kota Efesus ada kuil Artemis. Nah, yang menarik daripada kuil Artemis ini, Ibu Bapak dan Saudaraku, ada ratusan wanita-wanita cantik yang menjadi pelayan di kuil itu. Nah, wanita-wanita cantik ini tugasnya menghibur para lelaki yang pergi, katakanlah beribadah di kuil itu. Ibadahnya adalah ibadah hubungan seksual. Jadi hubungan seksual itu dilegalkan, dibolehkan di kuil Artemis itu. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kalau anak Tuhan masuk ke sana ya sangat luar biasa dosanya dibuat di sana. Nah,
Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, dapat dibayangkan ya, dapat kita bayangkan betapa kota ini kota yang ramai tapi penuh kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu dilakukan berkedok ya, dalam bahasa keagamaan itu berkedok kerohanian yang dilakukan di kuil Artemis ini. Sehingga pada waktu itu ada sebuah pepatah. Ya, pepatah itu bilang begini, untuk hidup kudus, untuk hidup benar di Efesus itu susah. Karena godaan itu, ada wanita-wanita cantik yang melayani di kuil Artemis itu, sehingga banyak lelaki datang dan akhirnya melakukan tindakan amoral di sana, bersetubuh dengan wanita-wanita kuil gitu, Bang. Sehingga menggoda banyak laki-laki, sehingga sangat sulit laki-laki menjaga kekudusannya di sana. Sehingga ada pepatah mengatakan saking sulitnya seperti ikan tidak tenggelam di dalam air. Jadi ada istilah mengatakan seperti ikan dia tidak tenggelam di dalam air. Maksudnya ikan itu tinggal dalam air tapi dia tidak tenggelam. Sesuatu yang sulit Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, itulah kira-kira latar belakang daripada jemaat di Efesus. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan kita lah di Bukit Kasih Bapak Ibu ya. Kita satu jemaat ada di kota besar yaitu Surabaya, kota nomor 2 kata setelah Jakarta. Ya, di kota ini begitu maju. Nah, apa tantangan terbesar kita saat ini Bapak Ibu? Apa godaan kita terbesar saat ini di zaman gereja Tuhan di zaman modern ini? Ya banyak Bapak Ibu ya. Pergaulan bebas, seks bebas, kadang-kadang norma-norma kehidupan yang dulu sangat tabu sekarang dianggap sudah hal yang biasa. Nah, ini tantangan kita sehingga mencari orang yang setia dan taat pun sudah semakin susah di zaman sekarang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita lanjutkan ke dalam pembacaan kita, Bapak Ibu, dalam ayatnya yang kedua dan ketiga, di situ ada pujian, ada hal yang positif yang kita bisa belajar dari jemaat di Efesus di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah godaan jemaat ini. Yang pertama adalah yang positif dan dipuji Tuhan. Pertama, mereka giat, mereka aktif, mereka bekerja keras. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama yang dipuji Tuhan atau yang positif yang kita bisa belajar dari jemaat Efesus adalah ini jemaat yang giat, yang aktif dan bekerja keras. Bukan jemaat yang suam-suam kuku. Nah, ini yang luar biasa. Jemaat ini aktif dalam giat pelayanan. Ya, jemaat ini bekerja keras, tidak suka malas-malasan. Rupanya model jemaat yang giat, aktif dan kerja keras itu Tuhan suka. Tuhan tidak suka dengan jemaat yang suam-suam kuku. Nah, kalau kita mau menjadi gereja persekutuan yang disukai Tuhan, kita harus menjadi jemaat yang giat, yang aktif dan bekerja keras. Nah, lalu kemudian yang kedua, mereka serius dengan imannya. Teguh dalam keyakinan, ini fanatik tadi ya, teguh dalam fanatik, dalam keyakinan sangat fanatik, sangat waspada terhadap pengajar-pengajar sesat, ya, sangat waspada terhadap pengajar-pengajar sesat. Dan kemudian warga jemaatnya bukan model jemaat nasi rames kalau dalam bahasa saya. Itu ada di dalam ayat 3 Bapak Ibu ya. Ayat 2 bagian B dan ayat 3. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi jemaat ini teguh dalam keyakinannya Bapak Ibu. Dia tidak tergoda oleh tadi saya katakan wanita-wanita kuil gitu ya. Lalu agama-agama kuil, mereka tetap ada di keyakinan fanatik. Bahkan mereka sangat waspada kalau ada pengajar-pengajar sesat. Berarti kan mereka mengenal ajarannya dengan baik, sehingga ketika ada pengajar-pengajar sesat, mereka bisa menandai. Ini hal positif Bapak Ibu.
positif. Jadi dari sini kita bisa belajar, apakah kita sudah fanatik dengan keyakinan kita, sehingga kita tidak tergoda oleh ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan iman kita. Dan kedua, mereka sangat waspada terhadap pengajar-pengajar sesat. Mereka dapat menandai, oh ini ajaran sehat dan ajaran yang tidak sehat. Dan yang terakhir yang tadi saya katakan, Bapak Ibu, ini jemaat di Efesus ini bukan model jemaat nasi rames nih. Apa nasi rames? Bapak Ibu tahu kan nasi rames itu ada kentangnya, ada mie-nya, ada tempenya, ya kan, ada sambalnya, macam-macam. Kadang-kadang kita dalam beriman bergereja kan model nasi rames nih, ikut sana, ikut sini, wah pokoknya banyak betul deh. Akhirnya kacau balau, nggak tahu bentuknya seperti apa. Kan ada satu kaki di sini, nanti satu kaki lagi nggak tahu di aliran apa gitu Bapak Ibu ya. Sekarang kan modelnya begitu. Nanti kalau nggak cocok pindah ke jemaat lain, nanti balik lagi gitu ya. Banyak sekali nih model nasi rames kayak begini nih. Tapi jemaat Efesus tidak. Mereka tetap kokoh fanatik pada keyakinannya. Mereka tidak bisa digeser sedikit pun. Dan yang ketiga, dipuji karena ulet dan rela menderita bagi Kristus. Itu pada ayat ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, yang ketiga yang positif dari jemaat dari Efesus itu adalah mereka rela menderita demi Kristus, Bapak Ibu. Nah, kita bisa belajar ya, jemaat kita ini atau kita secara pribadi. Sudahkah kita menjadi pribadi yang rela menderita demi Kristus? Dalam tugas pelayanan kita, dalam tugas persekutuan kita, dalam tugas kesaksian kita. Kadang membutuhkan pengorbanan tenaga, pikiran, bahkan materi gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita mengeluh gitu, ada Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mengeluh. Kita merasa bahwa kita ini sudah capek macam-macam gitu ya, lalu kita mengeluh. Padahal Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang kita lakukan untuk Tuhan ini tidak seberapa dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Jemaat di Efesus, mereka bahkan rela menderita dalam imannya. Nah, itu hal-hal yang positif yang bisa kita belajar dari jemaat di Efesus. Apakah semangat kita pelayanan di akhir zaman ini tetap menyala-nyala? Apakah kita giat menjadi jemaat yang terus melayani, bersaksi untuk nama Tuhan? Apakah kita jemaat yang serius menjaga keyakinan kita? Apakah kita jemaat atau pribadi yang selalu waspada terhadap pengajar-pengajar sesat? Karena di akhir zaman akan ada banyak pengajar-pengajar sesat. Apakah jemaat kita adalah jemaat yang setia, warga gereja yang setia pada persekutuannya? Atau kita suka pindah sana sini seperti istilah saya jemaat nasi rames itu? Campur sana campur sini akhirnya sakit perut itu. Lalu apakah kita jemaat yang rela berkorban demi Kristus? Nah, kita bisa belajar dari jemaat di Efesus tentang hal ini. Nah, sekarang kita mau coba mengerti, ternyata setelah Tuhan memuji, bangga terhadap hal itu, ternyata ada hal yang mengagetkan kita. Di situ dikatakan pada ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Apa kesalahan fatal dari jemaat di Efesus? Hanya dikatakan karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bentuknya apa tidak dijelaskan. Kalau katakan dia telah melakukan ABC, oh, gampang kita mengidentifikasi. Tapi di situ hanya dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bahkan dikatakan pada ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Pada bagian ini tiba-tiba firman Tuhan katakan ada hal yang salah dan itu sangat-sangat serius. Kalau engkau tidak bertobat, maka keselamatan itu akan diambil. Hanya dengan satu kata saja, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Nah, kata kuncinya untuk kita memahami apa yang dilakukan, ya kita memakai kata kasih. Kata kasih. Tema tadi kan saya katakan fanatisme yang sempit. Kadang-kadang kita terjebak pada fanatisme. Fanatik harus, dan itu perlu. Saya fanatik dengan iman saya, karena saya percaya pada keyakinan saya kan, pendirian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, wah itu keyakinan yang kuat, yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu jangan marah kalau dibilang fanatik, harus. Tapi yang tidak boleh menjadi fanatisme. Tadi saya katakan fanatisme itu menunjukkan ketertarikan pada sesuatu yang berlebihan. Rupanya jemaat ini karena fanatisme berlebihan, mereka melihat orang, katakanlah kalau dia orang salah, lalu dia membencinya. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang dibilang bahwa mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Ketika kita lihat, kita bertemu orang yang berbeda dengan kita, lalu kita menyerang dia, kita membenci dia, itu yang salah. Yesus ajarkan, kalau kamu ditampar pipi kiri, orang itu berbuat jahat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kasih pipi kananmu. Kalau engkau bertemu dengan musuhmu, orang lain, ajar balas, kita diajarkan doakan musuh kita. Nah, itu yang terjadi. Jemaat di Efesus rupanya ketika dia sangat fanatik, lalu kemudian dia membenci gitu ya, memusuhi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, yang tidak seiman. Sekarang gejala ini kan ada ya Bapak Ibu. Bahkan bukan antara orang beragama, dalam satu agama lalu pandangannya berbeda, ya kan? Lalu mengatakan dia kafir. Nah, ini kan terjadi sekarang. Itu yang sudah diwanti-wanti di kitab Wahyu. Kasus yang di Solo, Bapak Ibu pernah dengar beritanya ya. Padahal satu agama, tapi pandangan agamanya berbeda, oh dia kafir. Ini yang tidak boleh. Baru satu agama loh, apalagi antar agama. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Tadi Dinas Pembimbing mengatakan Tuhan itu mengasihi semua umat manusia. Orang itu tidak menyembah Tuhan, Tuhan kasihi. Seperti Tuhan menurunkan hujan, kan hujan itu tidak hanya untuk umatnya saja, tapi semua orang atau semua umat manusia. Mau dia percaya, mau dia tidak, mau dia menyembah Tuhan, mau tidak, hujan itu juga untuk mereka. Tuhan memberikan sinar matahari bukan hanya untuk orang-orang Kristen atau anak Tuhan, tapi semuanya. Itu kasih Tuhan. Seharusnya sikap keagamaan kita begitu. Dan itu yang menunjukkan perbedaan. Kata Tuhan, engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Dalam kehidupan gereja yang hadir di tengah masyarakat, atau Bapak Ibu dan saya tinggal di masyarakat, tetangga kita tidak seiman, bagaimana sikap kita? Kita tidak boleh memusuhi mereka. Kita tidak boleh membenci mereka. Justru kita mengasihi mereka. Karena itulah kasih Kristus mau dinyatakan. Beberapa waktu lalu ketika saudara kita merayakan hari raya kurban, gereja kita menyumbang. Ya, menyumbang untuk dibagi saudara kita. Benar apa tidak Pak Pendeta? Benar, baik. Tidak dilarang, justru kita mau menunjukkan seperti inilah orang Kristen ketika bermasyarakat. Kita boleh berbeda agama, tapi kita tidak boleh membenci orang berbeda dengan kita. Justru kita menunjukkan bahwa iman kita mengasihi orang lain sekalipun orang itu tidak seiman dengan kita. Di masyarakat, kadang-kadang ada jemaat bilang sama saya begini, Pak Pendeta, kalau hari raya kita datang ke rumah mereka. Tapi ketika hari raya kita, mereka tidak datang. Nanti hari raya lagi saya tidak mau datang, biar kapok. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Sikap baik kita ditentukan oleh sikap mereka. Memang setiap kebenaran akan berbuah kebenaran, tapi setiap kebenaran belum tentu juga orang lain membalas kebenaran kan? Kebaikan, enggak apa-apa. Tugas kita lakukan saja kebaikan dan kebenaran, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Enggak usah saya datang lagi, orang dia enggak pernah datang. Secara manusia memang ada rasa kesal. Tapi iman kita, iman Kristen mengajarkan kasih Kristus tidak begitu.
Kasih Kristus tidak begitu. Pernah dicontohkan kan tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Israel hanya menolong yang sebangsanya. Ketika ada orang yang bukan sebangsanya perlu pertolongan, tidak ditolong. Tapi ada orang Samaria yang menolong orang yang sedang kerampokan itu walaupun tidak satu bangsa, satu agama. Lalu Yesus katakan seperti itu kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau itu yang dilakukan, maka kita tidak kehilangan kasih yang semula, yang Tuhan sudah contohkan, hadirkan bagi kita. Itu yang dikoreksi Tuhan terhadap jemaat di Efesus. Tapi fanatik pada keyakinan, Tuhan puji. Mereka kokoh berdiri, Tuhan puji. Mereka dapat menandai ini aliran sesat karena mereka kuat pada ajaran, Tuhan puji. Mereka mau giat, mau tekun dalam pelayanan, Tuhan puji. Mereka berkorban dalam pelayanan, dalam iman, Tuhan puji. Itu luar biasa. Tapi yang Tuhan cela adalah ketika mereka memusuhi orang yang tidak seiman dengan mereka. Itu yang Tuhan cela. Kalau itu yang terjadi kata Tuhan, Tuhan ambil kaki Dian keselamatan. Nah, kita bisa belajar dari jemaat di Efesus ini. Bapak Ibu dan sekalian, gereja kita mau jadi gereja yang seperti apa? Gereja yang menutup diri dari lingkungan atau gereja yang menjadi garam dan terang dalam lingkungan? Kita harus mampu berbaur tanpa kehilangan hakikat kita. Nanti kita terbawa dengan mereka. Oh tidak, seperti jemaat di Efesus, mereka kuat dalam keyakinan. Mereka berdiri kokoh dalam keyakinan. Tidak akan kita menjadi larut dengan mereka, justru kita menggarami mereka. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, di tengah masyarakat, kita tinggal di tengah masyarakat. Ada agama yang berbeda, justru kita hadir di tengah mereka. Walaupun mungkin sikap mereka tidak menghargai kita karena iman kita, ya itu adalah bagian daripada menderita karena Kristus. Tapi kita harus tetap mengasihi. Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak meninggalkan kasih Yesus yang semula yang kita sudah tahu. Yang karena kasihnya Dia mati untuk kita. Ketika kita berdosa, Tuhan tidak membenci kita, tapi Dia mencari kita dan menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita menjadi gereja yang kata bahasa keren inklusif. Ada di tengah-tengah masyarakat, kita menjadi bagian yang menerangi. Kita hidup dalam perbedaan yang begitu banyak, tapi perbedaan tidak memisahkan kita, apalagi bermusuhan dan saling membenci. Tapi perbedaan itu adalah sebuah anugerah dalam kekayaan Tuhan. Tugas kita adalah bergandengan tangan dalam perbedaan dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 47 bait pertama dan kedua, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong. Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sabar,
kasih itu tulus hati, kasih selalu bawa sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, kami diajarkan untuk kami tidak menjadi orang yang kasihnya terbatas. Fanatik itu perlu yakin, kokoh pada keyakinan pendirian dalam iman. Tapi yang tidak boleh kami menjadi fanatisme sempit, yang memandang diri kami yang paling benar lalu kami memusuhi orang yang berbeda dengan kami, membenci, menyakiti orang yang berbeda dengan kami. Firman ini mengingatkan jemaat di Efesus. Mereka dipuji karena giat, tekun, ulet. Mereka berdiri pada keyakinan, bahkan menderita untuk keyakinan mereka siap. Tetapi di sisi lain mereka membenci orang-orang yang berbeda dengan mereka yang tidak seiman. Mereka menyerang, menyakiti orang-orang yang tidak seiman dengan mereka. Dan karena itu Tuhan mengingatkan mereka untuk bertobat. Karena kasih Kristus yang begitu luar biasa, yang mau merangkul semua umat manusia yang berdosa, mengasihi semua manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan kasih itulah yang telah hilang dari jemaat di Efesus. Melalui firman ini kami juga diingatkan sebagai gereja-Mu. Kami tidak boleh hanya melihat diri kami. Kami ada di tengah masyarakat yang berbeda, kami harus ada di sana dalam bentuk kegiatan yang menjangkau mereka. Yang bersama dengan mereka kami membangun kebersamaan. Bahkan ketika kami ada di masyarakat dalam bentuk keluarga, tetangga kanan kiri kami tidak seiman dengan kami. Kami harus mampu mengasihi mereka. Yang mungkin pada hal-hal tertentu karena keyakinan mereka tidak mau hadir dalam hari-hari raya kami. Tapi kami tidak boleh menjadikan itu dasar membenci mereka dan membalas sikap mereka dengan hal yang sama. Justru kami harus tetap mengasihi mereka, berbuat yang tetap terbaik. Itu berarti kami tidak kehilangan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang saat ini semakin mementingkan diri sendiri, menghakimi sesama, merasa diri paling benar, paling tahu tentang keselamatan, kami diingatkan melalui firman ini untuk kami boleh menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kami berdoa bagi GPIB Bukit Kasih Surabaya. Tuhan berkati di tengah-tengah pandemik virus corona, pelayanan tetap kami laksanakan walaupun semua itu dilaksanakan secara virtual atau daring dengan semua keterbatasan dan kelebihannya. Tapi kiranya Tuhan tetap berkati. Kami tahu Tuhan ada banyak keluarga juga yang belum bisa terjangkau dengan pelayanan ini. Tapi hamba percaya Engkau juga ada untuk mereka. Dalam keterbatasan kami untuk hadir di tengah mereka karena protokol dan kekhawatiran lainnya. Kami percaya bahwa kasih-Mu ada untuk mereka. Kasih-Mu menjangkau mereka, menjaga iman mereka, supaya melalui itu sampai pada saatnya nanti kami dapat ibadah secara offline, berjumpa, bertemu di gedung gereja-Mu Tuhan, yang kami rindukan tidak lama lagi akan kami lakukan. Ya Bapa di surga, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik itu diaken dan penatua dan para pelayan firman dan sakramen, pendeta yang Kau tempatkan, hamba dan pendeta Ana, bahkan seluruh pengurus, pelayan, pelkat, komisi dan panitia. Tuhan berkati agar kami terus setia, giat, tekun dan ulet dalam pelayanan, karena kami percaya jerih payah kami di ladang-Mu tidak sia-sia. Tuhan berkati juga BPPJ TK Bukit Kasih yang menjadi mitra dan unit kerja dalam pelayanan. Tuhan juga berkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk para organis, pemandu lagu, petugas sound system,
dan juga multimedia yang menopang pelayanan virtual selalu berjalan dengan baik. Tuhan berkati apapun yang mereka lakukan dalam bentuk tanggung jawab mereka selaku warga gereja yang ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui talenta yang telah mereka miliki dari Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk warga jemaat yang saat ini karena virus corona berjuang untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan buka jalan, hamba percaya burung di udara Tuhan pelihara dengan sempurna dan tidak ada di antara mereka yang mati kelaparan. Hamba percaya Engkau punya jalan yang terbaik. Kalaupun kami harus sesaat lamanya menderita, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Tuhan akan mengangkat kami dengan kuat kuasa-Mu yang memberi kami masa depan yang terbaik. Kami berdoa juga bagi jemaat yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Tuhan hibur, Tuhan beri pengharapan. Bagi jemaat yang bergumul dengan berbagai macam hal, Tuhan juga ada untuk mereka. Dan kami Engkau tempatkan juga menjadi pendoa-pendoa bagi mereka. Supaya melalui doa-doa kami saling menopang, menguatkan satu dengan yang lainnya. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam upaya mengatasi dampak virus corona bersama dengan pemerintah daerah khususnya kota Surabaya. Tuhan juga berkati, didukung dengan kesadaran warga, masyarakat, kami boleh mendukung program itu sehingga dampak ini dapat diperkecil untuk kami dapat hidup dalam suasana new normal yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat yang kami rasakan, kami alami. Kami mohon ampun dosa yang kami buat dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan yang kami lakukan yang menyakiti hati sesama kami, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami. Lalu Tuhan sempurnakan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan nambah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai dengan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan Gita Bakti 83, bait yang pertama dan yang kedua. Marilah mengucap syukur. Ucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya.
persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu ke-17 sesudah Pentakosta, ibadah keluarga bersahaja Rabu 30 September 2020. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elia H. Unpapar STH yang sudah memberitakan firman Tuhan dan juga seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja Tuhan memberkati. Ibadah keluarga bersahaja Rabu 7 Oktober 2020 masih tetap dilaksanakan secara streaming pukul 19.00 WIB dengan materi bina keluarga dari Jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Pengadaan laptop. Untuk menunjang streaming ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga bersahaja saat ini, dibutuhkan laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Merek HP 14S, Ryzen 53500, 8 GB, 512 SSD, W10 plus OHS 14 FHD, DK0157 AU, DK0158 AU, seharga 8.500.000. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk membantu, dapat menyerahkan bantuannya ke kantor gereja setiap jam kerja, hari Selasa sampai dengan Sabtu, jam 08.00 sampai 17.00 WIB, atau melalui rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Citra Raya Jiwok, nomor rekening 14208888666 atas nama GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Atas perhatian dan bantuan jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian warta ibadah keluarga bersahaja Rabu 30 September 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan di tengah masyarakat di mana Tuhan hadirkan, dan kita membagi kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita tidak boleh kehilangan kasih Kristus. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 252, berpeganglah pada janji Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.